tidak mudah kempes. Ya, itu trachea. Trachea itu bercabang dua. Yang pertama ada bronkus yang menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru itu bercabang lagi menjadi bronchiolus yang sangat kecil. Di ujung bronchiolus terdapat kantong udara yang bernama alveolus. Di alveolus ini oksigen dari udara masuk ke darah. Tahu kan darah? Dan karbon dioksida dari darah dibuang ke udara. Itu kita bernapas. Iya. Proses penghirupan udara disebut inspirasi. Saat inspirasi, otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan mudah masuk. Proses menghembuskan udara disebut ekspirasi. Otot mengundur, rongga dada mengecil, dan udara kotor keluar. Oke, paham? Agar pernapasan tetap sehat, kita harus menjaga kebersihan udara, yaitu menghindari asap rokok, dan kita harus pakai masker jika ada debu. Oke, kita harus rajin-rajin olahraga. Kenapa kita harus rajin olahraga? Supaya membuat paru-paru terlatih sehingga kita lebih panjang dan kuat untuk bernapas. Kalau paru-paru sehat, tubuh akan menghasilkan energi. Oke? Nah, ada yang sampai sini ada pertanyaan? Oke, kali ini ibu yang akan bertanya ya. Apa yang terjadi jika kita bernapas melalui mulut? Mengapa hidung kita ada bunyinya? Ya, betul. Dan mengapa kita bernapas melalui mulut? Iya, kalau kita bernapas melalui mulut, kita akan cepat capeknya. Kayak kita jalan gitu. Iya, kalau kita bernapas melalui hidung, kita santai. Jadi kita nggak mainin mulut. Ya, kan kita ngomong pakai mulut. Masa kita bernapas harus pakai mulut juga? Enggak kan? Kita harus bernapas melalui hidung sampai ke paru-paru. Kali ini ibu akan memberikan PR untuk kalian di rumah. Kalian boleh menggambar organ pernapasan pada manusia, tahu kan? Iya. Itu nanti setiap organ pernapasan pada manusia atau kita yang hidup ini itu boleh dikasih panah. Ini fungsinya kayak apa? Ini lain fungsinya apa? Gitu ya. Oke, baiklah. Sebelum pelajaran ibu kita hari ini, ada yang mau atau ada yang kurang jelas